beberapa pertanyaan yang masuk. Izin minum dulu aja, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kayaknya kalau ada pertanyaan dikumpulkan di bawah dulu jamaah. Jaluk tolong Ustaz ya. Kelompoknya baru. Ya, bismillah. Afwan Ustaz. Izin bertanya. Kenapa nggih ana merasa ada gap, ada jarak dengan ikhwan-ikhwan kita yang memiliki kelebihan rizki, the have kata dia. Seakan ikhwan ini mengeksklusifkan diri hanya untuk sesamanya yang juga kaum berpunya. Bukankah Utsman bin Affan rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu dan Abdurrahman bin Auf mudah ditemui pada zamannya? Jazakallahu khairan. Ya, boleh jadi ini perasaan. Ngerti perasaan jemaah? Kita itu merasa kok kayaknya dia ada jarak sama anak. Padahal kita yang gak enak untuk mendekat sama dia. Kita harus berbaik sangka sama saudara kita. Kan antum tadi merasa kok koyok kayak gitu katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, harta itu ada efek sampingnya. Orang itu kalau punya harta kadangkala jadi sombong. Kadangkala dia ya nggak ingin kumpul sama orang-orang miskin. Ada penyakit seperti itu. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wa ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat sama Nabi alaihi salatu wassalam agar aku cinta kepada orang miskin, cinta dan dekat sama mereka. Subhanallah jamaah. Maka orang-orang yang kaya ini harus cinta sama orang-orang miskin. Loh, kenapa Anda cinta sama mereka? Kenapa jamaah? Ternyata kita itu jadi kaya karena orang-orang miskin. Mungkin orang kaya ini nggak merasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum." Kalian itu sama Allah ditolong, dibantu, dikasih rizki karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang kaya itu harus sadar ketika Allah bukakan pintu rizki, ini gara-gara adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Bagaimana kalau orang miskin memboikot orang kaya? Orang miskin tidak mau jualan beras. Saya mau tanam beras tak makan dewe. Orang miskin tidak mau membangunkan rumahnya orang kaya. Dilihat orang kaya bangun rumah, enggak, bangunan dewe. Orang kaya mobilnya bagus, minta disupirin, enggak, supirono dewe. Apakah akan ada orang kaya? Enggak ada. Pembantu di rumah orang kaya, enggak ada yang mau jadi pembantu orang miskin. Apakah orang kaya tetap kaya? Enggak. Dia jadi pembantu, dia jadi sopir. Kalau dia mau masak sendiri. Maka kalau dikatakan mungkin ada orang-orang kaya yang merasa ada jarak sama orang miskin, maka ingat dengan wasiat Nabi SAW. Dan antum yang mungkin tidak punya harta, antum harus jadi orang kaya. Ya apa jadi orang kaya jemaah? Ustaz, ana ini kepingin Ustaz jadi orang kaya.
Tapi sampai saat ini tidak sugih-sugih. Berarti antum punya penyakit. Muslim itu harus semuanya jadi orang kaya. Kata Nabi SAW, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas." Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan. Tapi kaya itu kaya jiwa. Maka setiap muslim antum harus merasa kaya jiwanya. Dengan tidak minta-minta sama orang kaya. Orang kaya itu kadang-kala kalau ngelihat orang miskin ini, oh ono perlu nih koyo ngutang iki. Kadang-kala seperti itu. Enggak, antum harus punya kekayaan dengan cara tidak butuh sama orang. Supaya orang kaya itu merasa antum lebih kaya dari dia. Ini orang padahal cak lihat motornya, subhanallah Ustaz. Itu masih pakai bensin campur. Campur dorong kadang-kadang tuh melihat jemaah ada orang motornya bensin campur. Tapi soge aja. Soge hatinya. Maka jadilah antum orang kaya sehingga nyaman duduk sama orang kaya. Walaupun antum tidak punya harta yang banyak tapi jiwanya kaya. Dan ketika melihat orang kaya, antum harus menundukkan pandangan. Karena antum bisa jadi orang miskin. Kalau melihat orang kaya, antum bisa jadi orang miskin kan. Tapi kalau antum lihat orang yang lebih miskin dari antum, antum jadi kaya. Maka Nabi SAW nyuruh kita melihat kepada yang di bawah kita, jangan melihat kepada yang di atas kita. Jadi seperti itu, dan insya Allah gap itu akan hilang. Bagaimana di masa Nabi SAW ada satu sahabat yang dikenal dengan bapaknya orang miskin. Dan ada satu istri Nabi yang dikenal ibunya orang miskin. Siapa sahabat yang dikenal bapaknya orang miskin? Jemaah, ada hadiahnya Ustaz. Nanti hadiahnya menyusul. Nah, siapa jemaah? Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau yang dapat wasiat untuk dekat sama orang miskin. Tapi nggak dikenal sebagai bapaknya orang miskin. Ada sahabat Nabi, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Ja'far. Ja'far, Masya Allah. Ja'far itu ngundang orang miskin ke rumahnya jamaah. Makan di rumah. Kadang-kala di rumahnya Ja'far itu nggak ada makanan. Habis maksudnya makanan itu. Punya madu Ja'far itu. Madu dulu itu ditaruh seperti di guci jemaah ya. Karena sudah madu Arab tuh lengket jemaah. Kadang-kala dituang itu nggak netes. Akhirnya sama Ja'far itu dihancurin jemaah. Gucinya dihancurin lalu dibagi-bagi pecahannya itu jemaah. Untuk dijilatin sama orang-orang itu bersama mereka subhanallah. Ada Ja'far radhiyallahu taala anhu. Adapun yang dikenal sebagai ibunya orang miskin siapa? Istrinya Nabi Zainab ya radhiyallahu taala anha.